Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pegawai Muslim. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this Earth? But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole. We've found enough coal within 180 miles of the South Pole, enough to supply the whole world for quite a while. So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium there. Setelah kita menyaksikan apa yang disampaikan oleh Admiral Byrd, maka bumi yang kita pijak sungguh belum sepenuhnya terjamah. Kisah masa lalu menunjukkan betapa planet ini menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti yang diungkapkan oleh Admiral Byrd dan juga dari cerita Balukia. Rasanya tak masuk akal jika luas permukaan bumi masih saja dipertentangkan. Sains dan ilmu pengetahuan pun telah setuju, semua area bumi sudah dipetakan seutuhnya dan menjadi dasar dan wajib masuk kurikulum di semua sekolah di seluruh dunia. Akan tetapi, pertentangan demi pertentangan muncul belakangan ini. Ilmuwan banyak disorot lantaran kredibilitasnya dipertanyakan. Menurut anggapan bagi yang menentangnya, bumi ini belum sepenuhnya dijelajahi. Ada fakta yang disembunyikan, seperti dari kisah Balukia ini. Mari kita saksikan kisahnya. Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad SAW, Ats-Tsa'labi mengisahkan lelaki bernama Isya. Dia dari kalangan Bani Israel. Isya merupakan salah satu ulama yang biasa membaca kisah terdahulu. Dari kitab-kitab itu dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Semua sifat Muhammad SAW ditulis dalam sebuah lembaran dan disembunyikan di dalam sebuah peti yang terkunci. Sedangkan kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak pernah diperhatikan. Isya memiliki anak bernama Balukia. Jelang wafatnya, dia berwasiat kepada Balukia agar dia menjadi hakim di kalangan Bani Israel setelahnya. Setelah beberapa lama ayahnya meninggal, tiba-tiba dia melihat sebuah peti. Peti itu didapatkannya terkunci. Lalu dia tanyakan peti itu kepada ibunya. Ibunya pun menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti ini dan tidak tahu di mana kuncinya." Selanjutnya, kunci itu dihancurkan oleh Balukia dan membuka petinya. Di dalamnya dia melihat ada lembaran yang bertuliskan sifat Rasulullah SAW. Dari lembaran itu, Balukia juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi penutup para nabi dan rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mendengar sifat Muhammad SAW, mereka berkata kepada Balukia, "Bagaimana bapakmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahu kepada kami? Demi Allah, seandainya jika bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena Isya telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul." Balukia pun akhirnya memilih untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali sehingga dirinya bertemu Muhammad SAW. Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus, Balukia melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana Muhammad berada. Balukia memulai petualangannya, petualangan yang sesungguhnya membawa dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Tibalah Balukia dalam sebuah jazirah.
Di sana terdapat ular besar dan dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Lalu Balukia pun mengucap salam. Kelompok ular itu bertanya kepada Balukia, "Dari golongan mana engkau?" Balukia pun menjawab dirinya berasal dari kaum Bani Israel dan menanyakan di mana Muhammad sekarang. Sayang, pertanyaan Balukia tanpa jawaban yang tegas oleh ular yang ditemuinya. Mereka berkuasa atas semua ular yang berada di bumi. Andai si ular penjaga itu tak mengawasinya, ular akan bergerak dan mengancam umat manusia. Perjalanan panjang Balukia membuatnya tak menemukan permukiman manusia. Bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya bingung. Namun rasa takjub itu dibuangnya jauh-jauh. Dirinya fokus untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti dari situ. Balukia menghitung sudah 7 lautan telah dilalui. Dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun, hingga dirinya pun kembali tiba dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul dan menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Balukia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Pohon itu menyeru, "Menjauh dariku, hai Kati." Balukia pun mundur dan duduk. Di tengah kebingungan dan sulitnya menjelaskan situasi yang dialaminya, kini tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Balukia, mereka pun berkata, "Bagaimanakah engkau sampai ke tempat ini?" Balukia pun hanya memandang takjub. Beberapa saat dia berkata, "Saya dari Bani Israel, nama saya Balukia. Lalu kalian ini siapa?" Mereka pun menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berasal di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Balukia pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang besar, postur tubuhnya sedang berdiri. Tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan yang kirinya ada di barat. Lalu malaikat itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukia pun mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun bertanya kepada Balukia, "Siapakah engkau?" "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi. Lalu siapakah engkau?" Jawab Balukia. Malaikat itu pun menjawab, dirinya ditugaskan Allah mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang. Lalu Balukia berkata, "Apa 2 baris yang ada di keningmu itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Dalam 2 baris tersebut tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang ditentukan." Balukia terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah." Balukia mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawabnya. Balukia bertanya tentangnya. Dia menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas seizinnya. Aku menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan binasa." Keanehan demi keanehan, Balukia mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk bertemu Nabi Muhammad SAW sangat menggebu-gebu, sehingga akhirnya Balukia tiba di Gunung Kaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran sinar gunung tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, maka dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Kaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa beserta isinya, maka dia mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Balukia bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota di dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam.
Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah, jawab sang malaikat. Bulukia kembali bertanya, apa di belakang kota-kota itu? Malaikat itu menjawab, di belakangnya ada 70.000 hijab. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah. Bulukia pun meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Bulukia mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Bulukia bertanya kepada mereka, siapakah kalian? Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan, jawab malaikat tersebut. Lalu Bulukia bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Lalu malaikat pun menjawab, itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya. Bulukia meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana ada 2 ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Keduanya bertanya kepada Bulukia, siapakah engkau, hai makhluk Allah? Aku Bulukia dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan? Tanya Bulukia. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberinya roti. Dimakannya roti itu, dan setelahnya Bulukia tidak merasa lapar lagi. Selanjutnya dia sampai di sebuah jazirah. Di sana Bulukia melihat seekor burung yang sangat besar, indah rupanya, dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang karena keindahannya. Burung itu ada di atas sebuah pohon, yang di bawahnya ada hidangan, yang di atasnya ada ikan yang dipanggang. Bulukia pun mendekati burung itu, mengucapkan salam dan bertanya, siapa engkau? Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah. Keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat, kata si burung itu. Allah juga memerintahkan burung itu untuk memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke sini. Maka Bulukia memakan sesuatu dari hidangan itu. Akan tetapi, tak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu seperti kembali ke keadaannya semula. Bulukia bertanya kepada sang burung tentang hidangan itu. Ia pun menjawab, sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan, sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah. Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini? Tanya Bulukia kembali. Sudah, sesungguhnya Khidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi, jawab si burung. Mendengar itu, Bulukia memutuskan diri tinggal di tempat untuk bertemu Khidir, berkumpul bersamanya, dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Pada suatu hari ketika Bulukia sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Bulukia pun berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Khidir pun membalasnya. Lalu Bulukia berkata, wahai Abdul Abbas, aku telah bepergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman, hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentangnya. Hai Bulukia, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini, balas Khidir. Hai Bulukia, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu? Tanya Khidir kembali. Bulukia menjawab, tidak tahu. Khidir pun berkata, jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu? Kata Khidir. Bulukia pun mengiyakan, dan Khidir menyuruhnya untuk memejamkan matanya. Bulukia berkata, aku pejamkan mataku. Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku. Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakan kepadanya. Kedatangan Bulukia membuat ibunya terkejut. Pasalnya ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Bulukia kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan cepat.
Sejak peristiwa itu, Bulukiya menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan juga menceritakan hal yang dialaminya selama perjalanan. Dia ceritakan kepada Bani Israel dan semua keajaiban yang dilihatnya. Perkataan Bulukiya selama menempuh perjalanan puluhan tahun juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan. Menurut sebuah riwayat, Bulukiya berumur 1000 tahun. Kisah Bulukiya ini adalah kisah Israiliyat yang cukup masyhur. Mampukah kisah masa lalu ini akan membawa kita kepada fakta sains atau pemahaman baru perihal rahasia lain dari bumi? Pernyataan dari Admiral Byrd juga akan membuka tabir dari hal yang disembunyikan. Seperti apa dan bagaimana? Mari kita tunggu saja apa yang akan terjadi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.